Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Mata Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 1 Kedondong. Sebelum kita mulai untuk acara kita pada hari ini, saya mengingatkan kembali untuk adik-adik, teman-teman semua yang lagi nonton acara ini, jangan lupa untuk subscribe channel Meta Kreatif dan invite Facebooknya PNF Maker dan follow IG-nya PNF Official. Oke, mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini. Insya Allah bintang tamu kita bisa menginspirasi adik-adik yang ada di rumah, karena bintang tamu kita ini kece, lucu, yang sering main acting di konten-konten Semeta Kreatif. Kita sudah bersama dengan Mala Kartika. Tepuk tangan untuk Mala Kartika. Mala Kartika ini adalah seorang komedian penghibur ya. Dia berperan di situ sebagai Jamilah di film apa? Trio The Girl. Ya, 3 anak bandel ngeyel. Gimana Mala kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, Kak. Kesibukan apa sekarang? Lagi sibuk apa nih? Ya biasa sehari-harinya kayak ya masuk di komunitas gitu kan, masuk Acting. iya acting juga, main film. Oke. Mala Kartika ini kan baru 2 bulan masuk di SMK PGRI 1 Kedondong hitungannya ya. Iya. Baru 2 bulan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Apa yang membuat Mala Kartika ingin daftar di SMK PGRI 1 Kedondong? Apa alasannya? Alasan saya daftar di SMK ini ya keinginan saya sendiri emang kan dari awal juga, karena saya lihat bagus aja gitu kan sekolahnya, terus seru juga kan gitu, terus ya kayak udah Beda gitu. iya beda gitu. Apa yang membuat kamu ingin sekolah di sini? Siapa awal pertama yang mempromosikan kepada kamu? Apa kamu tahu dengan sama ayah kamu sendiri atau kamu sendiri yang tahu SMK ini? Iya saya tahu sendiri kan, saya juga kan dari SMP udah ngepoin YouTube. iya ngepoin Oh, YouTube-nya. Terus saya lihat di situ video-videonya Seru-seru gitu. seru-seru gitu kan. Nah, terus ngelihat, terus kan saudara saya juga kan ada yang sekolah di sini. Saya tanya-tanya, ini kok apa sih yang main-main film gini? Adanya di mana gitu? Iya, adanya di mana gitu kan. Ya kamu harus gini dulu gitu kan, ya masuk jurusannya, jurusan multimedia kan. Terus organisasinya juga. Nah, dari situ saya kayak pengen ikut, seru gitu kan. Ya gitu. Daftar di sini ya. Iya lah, terus daftar. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Mala ini aslinya orang mana? Asli saya dari Lampung, dari Tanjung Aman. Tanjung Aman. Asli memang tinggal di Tanjung Aman. Orang Kalau tua. kalau tinggalnya di Cikantor sekarang. Tapi kalau lahir di Tanjung Aman. Oke. Mala, boleh tahu nggak? Takutnya teman-temannya penggemar Mala Kartika ya. Di situ dia sebagai Jamila. Jamila itu dia pemain yang barbar, ya ngomongnya barbar ya. Ya. Gitu. Jadi apa namanya? Apa sih bahasanya itu? Cablak. Cablak. Cablak ya. Jadi cablak. Itu sudah timbul dari diri Mala Kartika sendiri atau seperti apa? Iya, saya cablak ini semenjak semenjak SMP. Memang ini seru aja gitu kayak gitu. Iya, seru gitu. Emang udah Umurnya Mala berapa Mala sekarang? sekarang umur 15. Oke. Kita ngobrol masa kanak-kanak dulu ya. Kisah Mala Kartika ini semasa kecil seperti apa? Apa sama dengan anak-anak kecil lainnya atau beda sendiri? Ada kisah-kisah harunya kah? Ada kisah bahagianya atau seperti apa? Ya Semasa kamu kecil. ya kayak anak-anak biasanya aja sih, Kak. Saya dari kecil kan di Cikande ya. Oh, Cikande. Iya, dari kecil di Cikande umur 6 bulan. Cikande itu di mana? Cikande, tahunya Cikande aja. Cikantor. Enggak, di apa? Jawa. Iya, di Jawa. Oh, jadi kamu lahir tuh di Jawa.
lahir di Tanjung Aman, umur 6 bulan pindah ke Cikande. Cikande. Iya. Ayahnya di sana. Ya kerja di sana, mama juga kerja. Ya ngontrak di sana kan, banyak teman juga. Tapi di sana saya dibully Kak. Oh, Waktu kenapa? kecil. Nggak tahu kenapa dibully aja gitu Kak. Menurut saya ya kayak eh, saya sering dimintain uang gitu, kalau nggak dikasih uang sama saya, terus mereka tuh kayak Mau jenggut saya, itu jenggut. cewek. Iya teman-teman saya, tapi emang rada apa sih, udah dewasa daripada saya gitu kan. Itu zaman SD. Enggak, saya masih kecil Kak, Hmm. sekitar umur 2 apa sampai 4 tahun gitu. Mungkin kamu pendiam atau seperti apa? Enggak. Iya, saya dari kecil tuh pendiam Kak, dari kecil sampai SD tuh pendiam. Makanya saya sering dibully, karena dibully itu saya memberanikan diri untuk terlihat barbar gitu Oke, Kak. oke, oke. Oh, itu alasan kamu menjadi camblak Iya. sampai sekarang ya. Dan itu orang happy sih kalau kita camblangnya barbarnya dalam hal-hal yang masih di ranah normal, positif, artinya tidak ngomong kotor, itu lucu sih. Karena memang kalau nggak ada kita nggak seru kayaknya, gitu loh. Iya. Dalam arti seperti itu. Kalau happy-nya ada nggak kisah happy semasa kecil atau semasa SMP? Happy Iya, dengan kawan happy. kah, dengan keluarga kah? Iya, waktu kalau saya masih di Cikanda itu kan saya sering ya sering diajak jalan-jalan sama ayah sama mama gitu kan. Ya kalau ayah lagi nggak kerja, mama nggak kerja, saya diajak jalan-jalan kayak ke mana namanya, pasar malam. Pasar malam ya. Iya, ke mall gitu kan. Cikande itu Jakarta, apa Bogor? Kayaknya Jakarta. Jakarta ya. Iya. Berapa tahun kamu di Jakarta? Dari umur 6 bulan sampai umur 6 tahun. Pokoknya saya sekolah SD pindah ke sini. Oh, pindah ke sini. Pindah ke Lampung. Apa perasaan kamu setelah kamu pindah ke sini? Alhamdulillah di Lampung ini orang-orangnya menurut saya lebih menghargai Kak. Semenjak saya pindah di Lampung sini banyak teman, nggak yang ya ada yang bully tapi nggak kayak di sana Kak, nggak kayak di kota gitu. Saya di sini main kayak main anak biasa, main di kali kan. Iya benar. Main di kali, main di sawah gitu kan ya Kak. Iya, benar. Orang lagi bajak kita di belakangnya Iya. gitu kan. Oh, pernah merasakan Pernah seperti itu? Kak. Main BP-an nggak? Iya, main BP-an waktu SD. Oke. Tapi kebanyakannya sih saya main di sawah, main di kali Kak. Ngikut cowok. Iya, saya jarang. Tepuk tangan untuk Malaikat Tiga. Jadi memang dari kecil sering gabung-gabung dengan kawan laki-laki karena mungkin trauma dengan kawan perempuan ya, Iya. mungkin ya, karena laki-laki itu lebih menghargai dan melindungi. Iya, benar Kak. Ya, tepuk tangan untuk laki-laki. Seperti itu, laki-laki itu banyak melindungi ya. Iya, benar. Kalau kita sama laki-laki itu kayaknya nyaman, dan kalau bahasanya ya, kalau kamu itu seperti ratu. Iya, benar Kak. Iya kan? Merasa jadi ratu. Merasa jadi ratu diiringi seorang laki-laki. Iya. Tapi itu kawan teman satu kampung ya. Iya, satu kampung. Jadi di mana ini, Tanjung Aman ini masih banyak sawah. Ada sawah belakang rumah, tapi sering mainnya sih di Cikantor. Oh, Cikantor. Iya, Cikantor kan masih pedesaan gitu kan Kak. Cikantor Gunung. itu rumah orang tua kah? Rumah siapa? Rumah orang tua dibikinin sama kakek nenek. Gitu. Iya. Ayahnya kesibukannya apa malah? Ayah sih kerja di balai desa sebagai ibu rumah tangga. Apa perasaan malah ketika ada nggak perasaan bangga terhadap orang tua gitu? Bangga sekali lah Kak. Apa yang membuat kamu bangga? Iya, kayak ayah gitu kan, ayah bela-belain gitu kan, nggak punya uang demi Mala gitu kan ya. Kayak mama juga masak, nyapu, beres-beres rumah gitu kan ya, Malanya sekolah ya gitu kan. Ya pokoknya bangga aja lah Kak gitu. Ayah juga Luar biasa ya. ya luar biasa. Tepuk tangan untuk orang tuanya Mala Kartika. Kamu mempunyai berapa saudara? Tiga
3 saudara. 3. Kamu anak Anak kedua. yang pertama? Yang pertama laki-laki, Abang. abang. Kerja abangnya? Iya, kerja Di mana? di Cilegon. Cilegon. Cilegon Banten. Iya. Hmm. Punya adik? Punya adik Kelas? kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Oke, kita sudah ngobrol tentang masalah pribadi ya. Ini kita lanjut ke obrolan masalah sekolah. Nah, sekarang kan sudah masuk di tim PNF Filmmaker dan di situ kamu menjadi aktor dari Trio The Girl. Iya. Trio The Girl itu ada 3 sosok manusia yang hidup. Ya, di situ ada Jamilah, Anggun sama Cici. nah, karakter kalian kan berbeda-beda. Bagaimana cara kamu untuk mengkonkretkan mereka berdua ini? Karena kan mereka berdua ini belum tentu konkret dengan kamu. Artinya perannya belum tentu selevel sama kamu. Artinya kamu begini, mereka pasti kayak mana gitu. Gimana cara kamu untuk, atau kamu briefing dulu mereka, ngobrol dulu atau seperti apa? Ya briefing sih, briefing. Ya gimana ya, udah ini sendiri Kak. Maksudnya kamu kalau digabungin dengan mereka berdua, klop nggak? Klub Klop. banget ya. Cocok jadi pemerannya kalian bertiga? Cocok kira-kira? Cocok, di situ kita saling melengkapi Kak. Bertiga. Kalau Cici itu apa dia perannya seperti apa? Cici tuh dia kebanyakannya pendiam sih Kak. Dia itu kayak orang gimana gitu Kak. Ya kebanyakan Nggak diam. nyambung gitu. Iya kayak orang gak nyambung. Kalau Terus kalau siapa? Anggun. Anggun, Kalau Anggun tuh dia cerewet. Cerewet. main tangan gitu. Iya, dia main tangan terus. Nah, katanya kan kalian ada film 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 yang baru nih. Ya, film yang baru itu apa gitu? Film yang suami istri itu Kak. Oh, yang baru mau digituin. Iya, film ya antara kan Urat sama Trio The Girl itu di apa namanya collabin ya. Jadi ceritanya itu nanti Urat sama Trio The Girl itu dia suami istri menikah gitu, ada pasangannya masing-masing. Oh gitu. Jadi collab lah. Iya. 3 lawan 3 ya. Iya. Tepuk tangan dong. Nah, kapan itu rencana akan produksi? Rencananya ya minggu Secepatnya. ini, secepatnya minggu. Tepatnya ya. Setelah kamu masuk di komunitas PNF Filmmaker dan bergabung dengan kawan-kawan kamu yang bandel-bandel ini, apa perasaan kamu? Saya sih lebih nyaman di komunitas ya Kak. Soalnya ya apa sih, teman-temannya juga baik-baik, melindungi juga, Menghargai. gitu kan. Dia menghargai. Malah kamu yang nakal sama mereka ya, bukan kamu yang dinakalin, malah kamu yang cerewet sama mereka gitu loh. Iya Kak. Kan kalian sering syuting bertiga nih, Aini, Intan, Tiara ya. Tiara. Dan kamu. Udah ada nggak perasaan setiap hari kalian ketemu? Udah ada nggak perasaan sayang terhadap sahabat? Udah Kak, malahan udah kayak Keluarga. apa sih, udah kayak keluarga sama anak-anak PNF juga yang lain kan, apalagi sama mereka berdua itu, Aini sama Tiara, udah saya anggap kayak adik sendiri gitu Kak. Wow. Apa umurnya di bawah kamu? Iya, mereka di bawah saya. Jadi memang kita yang tua harus saling melengkapi Iya, ya, benar. gitu. Gimana ya? Susah nggak kalau acting? Di situ kan improve ya Kak, itunya dialognya. Menyiapkan ide cerita, hanya menyiapkan ide cerita dan di situ kalian improv. Iya. Ya. Enggak Gimana sih Kak, sulitannya? enggak sulit menurut saya ya, karena itu tuh ibaratkan kayak kehidupan gitu Kak, kayak kita lagi ya kayak lagi ngomong biasa aja gitu Kak, menurut saya sih ya, tapi nggak tahu Kak. Oke, menurut kamu nggak sulit ya? Hal apa yang paling mengasihkan dalam syuting itu? Ya saat lagi kumpul bareng teman, terus ya saat kebersamaannya itulah Kak.
asik. Ada nggak sih, pernah nggak ada nggak larangan dari orang tua, pernah nggak bentrok dengan keluarga masalah kamu syuting ini karena mungkin keluarga belum tahu atau seperti apa, ada nggak? Pernah? Pernah Kak. Pernah. Iya. Gimana perasaan kamu? Sedih Kak, karena saya juga udah deket banget gitu sama PNF kan. Jadi Susah untuk apa namanya, pergi dari iya dunia benar. seperti ini ya. Apa yang mau disampaikan dengan orang tua agar orang tua mendukung, lebih mendukung? Iya. Ayah sama mama. Kenapa nangis? Oh, saking sayangnya di PNF lo, luar biasa, tepuk tangan lo. Nah, apa yang mau disampaikan kepada orang tua biar orang tuanya nonton? Orang tuanya lagi nonton. Ya malah di sini kan juga belajar ya, ayah, mama. Pembinanya ada di sini soalnya. Ya silakan. Ya malah di sini belajar gitu, nggak main-main. Benar. Betul-betul belajar ya. Iya benar-benar belajar, walaupun ya acting kesana kesini, lari kesana sini, jungkel balik lah kan. Tapi itu bisa menghibur diri sendiri. Iya dari ya pokoknya itu saya belajar juga gitu, nggak main-main. Waktunya sekolah ya. Ya. Justru di PNF itu waktunya sekolah ya kan. Waktunya belajar. Tetapi kalau ada hal-hal yang perlu ikut, ya sekolah izin gitu kan. Baru kita izin dengan gurunya untuk aktivitas-aktivitas tertentu gitu. Iya. Jadi itu untuk keluarga Mala ini. Malanya belajar di sini ya. Waktunya dia sekolah, waktunya dia syuting. Oke, lanjut. Kamu tahu masuk komunitas itu dari siapa? Dari kita MPLS itu atau seperti apa? Dari ya saya udah bilang tadi, dari SMP saya udah ngepoin. Jadi saya makanya masuk ke SMK ini ya karena mau masuk komunitas apa sih, ya bikin film gitu Kak. Ya kayaknya seru gitu kan. Lagi pula saya mau belajar sekarang ini kan zamannya ini ya Kak, Teknologi ya. teknologi. Benar. Iya. 4.0 ya. Kita belajar caranya komputer. Malah kapan nih kita ngobrol dengan 3 trio degel? Secepatnya sih Cepatnya. kalau dia orang udah siap ya nggak Ya apa-apa. sebenarnya siap, ini dua orang ada di belakang ini. Siap nggak? Apa kita langsung panggil aja ya? Kita langsung panggil aja mereka bertiga, trio degel. Bisa masuk nggak kameranya? Cukup nggak? Ya. Coba kita panggil trio degel sini. Gabung di podcast Meta Kreatif. Tepuk tangan untuk trio degel. Silakan masuk. Bisa kelihatan? Oke. Assalamualaikum Aini. Itu tuh, memang dia pendiam ya. Dekat mic ya. Nah ini kawanmu satu komunitas. Iya. Ada apa yang mau disampaikan dengan Mala? Bagaimana Mala kalau acting? Ya malah bagus Kak actingnya. Ini juga kadang ya iri pengen kayak dia gitu. Ya apa sih, harapan ini cuman malah bisa di sini aja. Terus Ya secara juga insecure sama syutingnya malah. gitu. Kalah ya? Kok bisa sepede itu gitu ya? Iya. Bisa sepede. Herannya bisa sepede itu. Awalnya ini syuting juga kan tadinya nggak pede ya Kak ya. Tapi diajarin malah, kata malah udah sih apa sih namanya, Menyemangati. Iya, muka jelek itu kadang-kadang bisa bikin orang ketawa. Oh, seperti itu. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Luar biasa. Apa kesenangan saat di lokasi syuting? Ya senang bisa ketawa-tawa, kumpul-kumpul kan. Terus bisa kayak mana dapat semangat dari teman-teman gitu. Ada nggak kalian bertiga mau disampaikan dengan orang tuanya? Ayo silakan. Aini, nanti Tiara, ini sudah tadi. Silakan. Ya kalau ini mah ya cuman pengen bilang ke Mas sama Ayah. Ini mah di sini tuh apa sih? Sungguh-sungguh belajar. Iya pengen bahagiain tuh, pengen lihat Mak sama Ayah itu ini pas seneng buat sama hasil apa yang Aini udah dapet gitu di sini. Aini juga di sini nggak main gitu kan, apa
apa pengen banget bikin kayak Mah itu bahagia banget ngeliat Gara-gara Aini. ini ya. Iya. Ya ini cuma itu aja, intinya mah ini saya Support sama dia. Wah, sudah. Tiara. Tiara mah cuman mau ngomong apa ya, sehat-sehat, Ya. terus apa ya, Minta maaf. ya maaf juga kalau Tiara punya salah. Tiara juga belajar di PNF bener-bener nggak main-main. Tepuk tangan untuk Tiara. Ya silakan boleh. Apa yang mau diucapkan untuk Mala? Nanti habis itu balik ke kandang. Apa yang mau diucapkan dari Aini? Ya kalau ini pengennya malah itu apa sih, ya sama kita orang bertiga aja lah, bikin konten seneng-seneng, suka ngehibur itu aja ini. Karena menghibur seseorang itu sangat susah. Ya, membuat orang ketawa itu sangat susah. Artinya orang yang bisa menghibur adalah orang yang belum tentu orang yang bisa menghibur itu bahagia. Iya, Benar kan? Kak. Itu. Tetapi kalau kita menghibur orang, orang bahagia gara-gara kita, ya kita juga senang kan, nah, gitu. Tiara, ada apa yang mau disampaikan untuk Mala? Kurang-kurangin cerewetnya. Wow, kurang Tapi kan seru ya? cerewet saya Wah, sama ya, kalian. sayang. Gitu aja. Iya Kak. Boleh silakan. Mau meluk Mala? Wah, tepuk tangan dong. Oke, silakan kembali ke kandang lagi ya. Ya silakan. Kita lanjut untuk podcast ke Mala. Oke, itu tadi teman-teman podcast kita dengan Mala Kartika, dan tadi ada pemeran dari Trio The Girl, mereka bertiga saya hadirkan di sini. Kita lanjut tuh ngobrol-ngobrol yang lebih detail dengan Mala Kartika. Mala, kenapa nggak mau keluar dari PNF dan nggak mau meninggalkan PNF? Ada apa sebenarnya di PNF? Ya. Pertama sih saya udah sayang banget gitu ya sama PNF ini, ibaratkan udah jatuh cinta gitu ya Kak. Berubah ya. Iya, terus semenjak saya di PNF juga alhamdulillahnya menurut saya ada perubahan gitu Kak. Iya. Apa yang berubah dari sejak kamu masuk PNF? Iya, kayak apa sih namanya, saya waktu SMP kan kayak nakal, bukan berarti nakalnya macam-macam gitu ya Kak. Nakal kayak sering main, Iya, tapi iya. gitu. Nggak pernah sih, suka lupa sholat gitu ya Kak. Tapi semenjak masuk PNF ini alhamdulillahnya saya sholat juga udah ini gitu kan ya. Enggak lah. Lumayan ya. Iya, lumayan sholatnya. Oke, tepuk tangan dong. Gitu, jadi bisa masuk PNF gara-gara ngelihat promosi. Iya. Terus juga siapa yang mengajak? Pak Rizky. Enggak ada yang ngajak, mau sendiri Kak. Oh, mau sendiri. Oke, gitu. Jadi mungkin itu saja podcast saya dengan Mala Kartika. Tadi kita sudah tanya-tanya tentang kehidupan Mala Kartika dan alasan dia masuk di PNF Filmmaker sudah kita tanya. Mungkin itu aja Mala podcast kita pada hari ini, karena kamera juga lowbat ininya, kayak satunya yang dipakai PKL gitu. Jadi nanti kita akan podcast lagi dengan Urat kah atau dengan yang lainnya. Jadi itu saja pemirsa podcast saya pada hari ini dengan Mala Kartika, pemeran sebagai Jamilah di Trio The Girl. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Masih lobet nggak? Masih ya? Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk rajin belajar? Ada? Ya ada sih. Ya intinya kalian harus rajin daring ya Kak ya. Sekarang udah tatap muka ya? Iya. Alhamdulillahnya. Ya udah harus rajin daring aja udah. Harus rajin daring, kamu juga harus rajin daring ya. Itu jadi teman-teman, kata Mala, kata-kata ininya ada harus rajin daring ya, malas daring. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mala Kartika sudah hadir di acara podcast Meta Kreatif. Semoga bisa menginspirasi kita semua.
Saya Nanda Saputra dan Mala Kartika pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.